Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan penuh semangat untuk Anda semua. Dimanapun Anda berada sekarang, di rumah, di taman, atau sedang bersantai sambil menikmati waktu istirahat, semoga Anda dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia. Apa kabar hari ini, sahabatku? Kami selalu ingin tahu bagaimana kondisi kesehatan Anda. Coba tulis di kolom komentar ya. Dari mana Anda menonton video ini? Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, atau mungkin dari luar negeri? Berapa usia Anda sekarang? Apakah 50-an, 60-an, 70-an, atau mungkin sudah menginjak 80 tahun tapi masih tetap aktif dan semangat? Wah, luar biasa! Dan yang paling penting, bagaimana kabar tubuh dan pikiran Anda? Apakah hari ini persendian terasa nyaman? Nafsu makan baik? Tidur nyenyak semalam? Kami tahu, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai memberikan sinyal-sinyal kecil. Sendi mulai kaku, penglihatan sedikit kabur, tekanan darah kadang naik, kadang turun. Tapi ingat, sahabatku, semua itu bagian alami dari proses kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga, merawat, dan mencintai tubuh ini. Di channel Lansia Sehat, kami percaya bahwa usia bukan penghalang untuk hidup penuh makna. Justru pada masa inilah, kita punya waktu lebih untuk menjaga diri sendiri, menikmati hidup, dan berbagi pengalaman sehat kepada anak, cucu, bahkan sesama lansia lainnya. Kami mendoakan, semoga sahabat lansia sehat senantiasa diberikan tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, hati yang lapang, dan semangat yang tidak pernah pudar. Semoga setiap langkah Anda dipenuhi kebahagiaan, dan setiap hembusan napas membawa rasa syukur. Semoga penyakit menjauh, ketenangan hadir, dan umur panjang diberkahi. Sahabat, pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai sesuatu yang sederhana tapi sering dilupakan, biji pepaya. Ya, benar, biji pepaya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah saat kita makan buahnya. Tapi tahukah Anda, ternyata di balik biji kecil berwarna hitam itu, tersembunyi manfaat luar biasa yang sangat sayang untuk diabaikan, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia emas. Bayangkan, hanya dengan memanfaatkan biji dari buah yang sudah Anda kenal sejak kecil, Anda bisa membantu menjaga kesehatan hati, pencernaan, bahkan membantu mengontrol kadar gula darah. Dan hebatnya lagi, ini alami, tidak mahal, tidak perlu resep dokter, tapi tentu harus digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh. Mungkin Anda bertanya, benarkah biji pepaya bisa membantu lansia tetap sehat? Tenang, semua akan kita bahas tuntas di video ini, langkah demi langkah, dari apa kandungannya, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh, hingga cara aman mengonsumsinya. Jadi pastikan Anda simak setiap bagian video ini sampai akhir. Jangan di-skip ya, karena informasi yang kami bagikan akan saling berhubungan satu sama lain. Kami ingin sahabat lansia sehat memahami dengan utuh, bukan sekadar tahu, tapi benar-benar mengerti dan bisa mempraktikannya sendiri. Ingat, tubuh yang sehat bukanlah hasil dari satu hari, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan mungkin, salah satunya bisa dimulai hari ini, dari biji pepaya yang tak lagi Anda buang begitu saja. Mari kita mulai perjalanan sehat kita bersama. Di bab berikutnya, kita akan buka mata kita lebih lebar lagi untuk melihat bagaimana biji pepaya yang sering dianggap tak berguna, sebenarnya menyimpan potensi luar biasa. Sahabat lansia sehat, coba bayangkan kembali, berapa kali kita makan pepaya seumur hidup? Puluhan kali? Ratusan kali? Mungkin lebih. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, berapa kali kita memperhatikan bijinya? Sebagian besar dari kita langsung membuang biji pepaya ke tempat sampah. Bahkan mungkin menganggapnya kotor, pahit, atau sekadar pengganggu dalam kenikmatan buahnya yang lembut. Wajar saja, karena sejak kecil kita terbiasa menganggap biji itu tidak penting. Tapi hari ini, mari kita buka sudut pandang baru. Biji pepaya bukan sekadar sisa. Ia adalah bagian dari buah yang penuh rahasia. Dalam ilmu kesehatan alami dan pengobatan tradisional, biji pepaya telah lama digunakan sebagai bahan herbal yang membantu mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Sayangnya, pengetahuan ini pelan-pelan memudar seiring waktu, tergeser oleh pola hidup instan dan produk-produk pabrikan. Padahal, jika kita kembali ke alam, solusi untuk banyak masalah kesehatan bisa ditemukan dari hal-hal yang sangat sederhana. Dan biji pepaya adalah salah satunya. Tahukah Anda, sahabatku, biji pepaya disebut-sebut sebagai penjaga kesehatan tersembunyi karena kandungan unik di dalamnya?
Dalam ukuran yang kecil dan bentuk yang sederhana, biji pepaya menyimpan zat aktif yang sangat bermanfaat. Namun, karena bentuknya tidak menarik dan rasanya agak pahit, kita sering menutup mata. Mari kita ubah kebiasaan itu. Mulai sekarang, jangan buru-buru membuang biji pepaya. Perhatikan dulu bentuknya. Bulat, agak lonjong, berwarna hitam mengilap, dikelilingi lapisan bening seperti jeli. Di dalam setiap butir itu, tersembunyi kekuatan alami untuk membantu tubuh kita tetap bugar dan bersih dari racun. Masyarakat di beberapa wilayah di Afrika dan Asia Tenggara telah lama memanfaatkan biji pepaya sebagai bagian dari pengobatan rumah. Mereka menumbuknya, mengeringkannya, atau mencampurkannya dalam makanan sebagai cara alami untuk merawat pencernaan, membunuh parasit usus, bahkan untuk membersihkan hati. Namun, kita tidak harus mengikuti semua tradisi itu secara langsung. Kita bisa memilih cara yang sesuai dengan kondisi tubuh lansia, dengan porsi dan metode yang aman. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya terkandung di dalam biji pepaya ini. Sahabatku, sadarkah kita, banyak dari masalah kesehatan yang kita alami saat lansia, seperti perut kembung, sulit buang air besar, tekanan darah tinggi, atau kelelahan berlebih, bisa jadi berhubungan dengan pola makan yang kurang serat, tingginya racun dalam tubuh, atau lemahnya sistem detoksifikasi alami? Dan menariknya, biji pepaya bisa membantu menjawab sebagian dari masalah itu. Itulah mengapa kita menyebut biji pepaya sebagai harta karun yang terabaikan. Ia tersembunyi dalam sesuatu yang biasa, tapi memiliki potensi luar biasa. Dan bukan hanya dari segi kandungan nutrisi. Ada nilai edukatif dan psikologis di dalamnya juga. Ketika kita mulai memperhatikan hal kecil seperti ini, kita sedang melatih diri untuk lebih menghargai tubuh dan alam sekitar. Kita sedang membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan tidak harus mahal, dan bisa dimulai dari rumah sendiri. Mari kita bayangkan ini sebagai sebuah perjalanan. Langkah pertama adalah mengenal dulu apa itu biji pepaya. Langkah berikutnya adalah memahami kandungannya. Lalu setelah itu, kita bisa membahas satu persatu manfaatnya bagi tubuh lansia. Kita akan lihat bagaimana biji pepaya bisa berperan dalam membersihkan saluran pencernaan, melindungi organ hati, membantu menurunkan kadar kolesterol, hingga menjaga daya tahan tubuh dari dalam. Tapi sebelum itu, penting untuk kita pahami bahwa tidak semua biji pepaya bisa dimanfaatkan secara sembarangan. Ada cara pengolahan tertentu, dosis yang harus diperhatikan, dan kondisi kesehatan tertentu yang perlu konsultasi dengan tenaga medis lebih dulu. Semua itu akan kita bahas tuntas di bab-bab selanjutnya. Namun untuk saat ini, mari kita resapi satu hal penting. Biji pepaya bukan sampah. Ia adalah anugerah. Biji kecil ini bisa jadi awal dari perubahan besar dalam gaya hidup kita. Jadi mulai hari ini, sahabatku, setiap kali Anda membuka buah pepaya, jangan langsung membuang bijinya. Simpan sedikit, cuci bersih, keringkan, atau simpan untuk kita olah nanti. Karena siapa tahu, dari kebiasaan kecil ini, tubuh Anda akan lebih bertenaga, pikiran lebih ringan, dan hari-hari menjadi lebih nyaman. Sahabat lansia sehat, setelah kita mengenal bahwa biji pepaya bukan sekadar limbah dapur, tapi sebuah harta tersembunyi, kini saatnya kita mengupas lebih dalam. Apa sebenarnya yang terkandung dalam biji kecil berwarna hitam ini? Mengapa banyak pakar herbal dan peneliti menyebutnya sebagai superfood alami? Mari kita telusuri satu persatu. 1. Enzim papain, sahabat pencernaan lansia. Pertama, biji pepaya mengandung enzim papain, enzim alami yang sangat membantu dalam proses pencernaan. Papain berfungsi memecah protein dalam makanan, membuat sistem pencernaan bekerja lebih ringan. Bagi sahabat lansia yang sering merasa perut kembung, susah buang air besar, atau lambung terasa tidak nyaman setelah makan, papain bisa menjadi bantuan alami yang luar biasa. Papain ini juga bisa mengurangi gejala gangguan lambung ringan, seperti rasa penuh, begah, atau nyeri lambung karena produksi asam berlebihan. Enzim ini bukan hanya baik untuk pencernaan, tapi juga mendukung penyerapan nutrisi lebih optimal. 2. Flavonoid, penjaga sel dari kerusakan. Biji pepaya juga mengandung flavonoid, yaitu senyawa aktif yang bekerja sebagai antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah pelindung sel-sel tubuh dari serangan radikal bebas, zat berbahaya yang bisa masuk lewat polusi, makanan tidak sehat, atau stres. Bila radikal bebas dibiarkan, ia bisa merusak sel-sel tubuh, mempercepat penuaan, dan memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan Alzheimer. Bagi tubuh lansia, di mana regenerasi sel mulai melambat, kehadiran flavonoid ini sangat membantu.
Ia menjaga tubuh tetap segar dari dalam, memperkuat daya tahan, dan menjaga organ-organ tetap awet fungsi kerjanya. 3. Serat alami, lancarkan jalur pencernaan. Sahabatku, Anda tentu sudah sering mendengar manfaat serat, terutama dalam menjaga agar buang air besar lancar. Nah, biji pepaya juga kaya akan serat alami yang bisa membantu mencegah sembelit, keluhan umum pada lansia. Serat ini bekerja seperti sikat lembut di dalam usus. Ia menyapu sisa makanan yang menumpuk, membantu usus mendorong kotoran keluar dengan lebih lancar, serta menciptakan kondisi ideal untuk bakteri baik tumbuh dan berkembang. Bukan hanya itu, serat juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan memperlambat penyerapan gula, yang baik untuk Anda yang mengidap diabetes atau memiliki risiko penyakit jantung. 4. Senyawa antibakteri dan antiparasit. Tahukah Anda, sahabatku, biji pepaya juga mengandung zat yang mampu melawan bakteri dan parasit dalam tubuh? Dalam pengobatan tradisional, biji pepaya sering digunakan untuk mengusir cacing usus dan bakteri jahat penyebab infeksi ringan di saluran pencernaan. Zat-zat tersebut bekerja secara selektif, membasmi mikroorganisme yang merugikan, tapi tidak mengganggu keseimbangan bakteri baik yang penting bagi kekebalan tubuh. Untuk lansia yang mudah terpapar infeksi karena daya tahan tubuh menurun, ini tentu sangat berguna sebagai bentuk perlindungan alami dari dalam. 5. Asam lemak esensial, pendukung fungsi otak dan jantung. Dalam biji pepaya, ditemukan juga kandungan asam lemak esensial seperti asam oleat. Ini adalah jenis lemak baik yang penting untuk fungsi otak, jantung, dan sistem saraf. Lemak sehat ini membantu menjaga keseimbangan kolesterol, melumasi persendian, dan memperkuat struktur sel. Bagi lansia, asupan lemak sehat sangat penting karena bisa membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mengurangi peradangan ringan dalam tubuh. 6. Fitokimia lain, dukungan menyeluruh untuk tubuh lansia. Selain yang sudah disebutkan tadi, biji pepaya juga mengandung berbagai fitokimia alami seperti alkaloid, saponin, dan tanin. Zat-zat ini berperan sebagai pelindung alami yang mendukung detoksifikasi tubuh, membantu melindungi hati, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh dari ancaman luar. Zat-zat ini bekerja dalam senyap, namun secara perlahan memperbaiki kondisi tubuh dari dalam. Kombinasi sempurna dari alam. Coba bayangkan, semua zat bermanfaat ini ada di dalam satu biji kecil yang selama ini hanya kita buang. Tidak perlu diolah rumit, tidak perlu dibeli mahal. Ini adalah bukti nyata bahwa alam menyimpan solusi, asalkan kita mau memperhatikan. Namun, sahabatku, penting untuk diingat bahwa kandungan ajaib ini harus disikapi dengan bijak. Karena meskipun alami, biji pepaya tetap mengandung zat aktif yang jika dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek samping. Disinilah pentingnya mengenal dosis, cara pengolahan, dan kondisi tubuh kita sendiri. Kenapa ini penting untuk lansia? Saat usia bertambah, kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dan melawan penyakit perlahan menurun. Organ seperti hati dan ginjal harus bekerja lebih keras, sementara sistem pencernaan menjadi lebih sensitif. Biji pepaya hadir sebagai bantuan dari alam, ringan, sederhana, tapi kaya manfaat. Dengan enzimnya, ia bantu pencernaan. Dengan antioksidannya, ia lindungi sel-sel tubuh. Dengan seratnya, ia lancarkan buang air besar. Dengan lemak sehatnya, ia rawat jantung dan otak. Jadi, bukan berlebihan bila kita menyebut biji pepaya sebagai pustaka mini dari nutrisi alami. Sahabat lansia sehat, kini Anda telah mengenal isi kandungan biji pepaya. Di bab berikutnya, kita akan mulai masuk ke manfaat nyata yang bisa dirasakan lansia, dimulai dari hal yang paling dasar namun paling penting, menjaga pencernaan dan usus tetap sehat. Karena seperti pepatah lama, kesehatan dimulai dari perut. Mari kita buktikan bersama, hanya dengan satu langkah kecil, hidup bisa jauh lebih ringan. Sahabat lansia sehat, di usia kita yang semakin matang ini, tak bisa dipungkiri bahwa tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Salah satu yang paling sering terasa adalah masalah pencernaan. Ada yang perutnya mudah kembung, ada yang susah buang air besar, dan tak sedikit pula yang mulai sensitif terhadap makanan tertentu. Nah, disinilah biji pepaya punya peran penting. Karena sebelum kita bisa bicara soal daya tahan tubuh, tekanan darah, atau gula darah, kita harus memastikan dulu bahwa sistem pencernaan bekerja dengan baik. Tanpa pencernaan yang sehat, nutrisi dari makanan apapun tidak akan terserap maksimal. Mari kita bahas pelan-pelan, tapi tuntas. Pencernaan, pusat kesehatan yang sering dilupakan. Tahukah Anda, sahabatku,
bahwa lebih dari 70% sistem kekebalan tubuh berada di saluran pencernaan? Usus bukan hanya tempat makanan diproses, tapi juga tempat di mana tubuh menyerap zat gizi, memproduksi hormon, dan melindungi diri dari serangan mikroorganisme jahat. Jika saluran pencernaan terganggu, tubuh bisa menjadi lemah, cepat lelah, mudah terserang flu, dan kadang susah berpikir jernih. Maka tidak heran, lansia yang pencernaannya lancar biasanya lebih ceria, kulitnya lebih segar, dan tidur pun lebih nyenyak. Biji pepaya, enzim alami untuk pencernaan. Kembali pada biji pepaya. Kandungan enzim papain di dalamnya bekerja seperti tukang bantu yang memecah protein dalam makanan. Apa artinya? Artinya, makanan yang Anda konsumsi akan lebih mudah dicerna dan tidak terlalu membebani lambung serta usus. Banyak lansia yang mengeluh cepat merasa penuh meskipun makan sedikit. Ini bisa jadi karena kerja enzim dalam tubuh menurun. Maka, papain dalam biji pepaya bisa menjadi penolong tambahan tanpa harus mengonsumsi obat kimia. Dan bukan cuma papain. Serat alami dalam biji pepaya juga berperan besar dalam memperlancar proses buang air besar. Lawan sembelit secara alami. Sembelit atau konstipasi adalah keluhan yang sangat umum pada lansia. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam. Kurang minum, kurang gerak, pola makan rendah serat, efek samping obat, atau penurunan fungsi otot usus. Nah, biji pepaya membantu mengatasi masalah ini dengan cara yang sangat sederhana tapi efektif. Serat dalam biji pepaya berfungsi seperti sapu kecil di dalam usus. Ia membantu mendorong sisa makanan agar tidak menumpuk, menciptakan jalur bersih bagi sisa pencernaan keluar dari tubuh secara lancar. Dan menariknya, efek ini bisa dirasakan secara alami, tanpa perlu obat pencahar yang kadang menimbulkan ketergantungan. Lawan parasit usus dan bakteri jahat. Biji pepaya juga mengandung senyawa yang bersifat antimikroba dan antiparasit. Apa gunanya ini? Untuk lansia yang daya tahan tubuhnya mulai melemah, infeksi ringan di saluran cerna bisa menjadi hal yang merepotkan. Misalnya, cacingan, infeksi bakteri, atau perut terasa mulas tanpa sebab yang jelas. Kandungan zat seperti carpain dalam biji pepaya dikenal mampu membunuh mikroorganisme merugikan, seperti parasit usus, tanpa merusak flora usus yang baik. Ini seperti memiliki tentara kecil dalam perut yang siap menjaga ketertiban. Meningkatkan keseimbangan mikroflora usus. Di dalam usus kita, hidup jutaan bakteri. Ada yang baik, ada yang jahat. Ketika jumlah bakteri baik lebih banyak, tubuh kita cenderung lebih sehat, tidak mudah sakit, dan suasana hati pun lebih stabil. Serat dalam biji pepaya berperan sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik. Dengan kata lain, biji pepaya membantu menciptakan lingkungan usus yang seimbang dan mendukung tubuh untuk menyerap nutrisi lebih maksimal. Cara konsumsi yang tepat untuk kesehatan pencernaan. Lalu, bagaimana cara konsumsi biji pepaya agar bisa merasakan manfaatnya untuk pencernaan? Berikut beberapa cara sederhana yang bisa dicoba oleh sahabat lansia. Langsung dikunyah. Sedikit saja ambil 5-7 biji pepaya segar, cuci bersih, lalu kunyah seperti permen. Rasanya agak pahit, tapi inilah yang justru membawa manfaat. Dikeringkan dan ditumbuk. Keringkan biji pepaya, lalu tumbuk menjadi bubuk. Bisa ditaburkan ke makanan atau dicampur ke dalam jus buah. Campuran teh herbal. Campurkan 1 sendok teh bubuk biji pepaya ke dalam air hangat. Minum seperti teh 2-3 kali seminggu. Namun perlu diingat, sahabatku, biji pepaya bukan untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak. Karena jika berlebihan, ia bisa memberi efek samping seperti mual atau gangguan ringan di lambung. Kita akan bahas lebih dalam tentang ini di bab-bab akhir. Untuk saat ini, cukup gunakan secukupnya, sebagai bentuk perhatian kecil pada tubuh yang luar biasa ini. Tanda-tanda pencernaan Anda mulai sehat. Bagaimana Anda tahu bahwa pencernaan mulai membaik? Bab menjadi lebih lancar, tidak keras, dan tidak menunda-nunda. Perut terasa ringan dan nyaman setelah makan. Nafsu makan meningkat perlahan. Tidur menjadi lebih nyenyak. Badan terasa lebih segar saat bangun pagi. Jika Anda mulai merasakan tanda-tanda di atas, itu berarti tubuh sedang merespons dengan baik perawatan yang Anda berikan. Kesimpulan, sahabat lansia sehat. Pencernaan yang sehat adalah dasar dari kehidupan yang nyaman dan berkualitas di usia lanjut. Dan biji pepaya, meski kecil, bisa menjadi sahabat yang luar biasa dalam perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat. Tidak perlu hal besar. Tidak perlu pengobatan mahal. Cukup dengan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar dan rutin. Di bab berikutnya,
kita akan lanjutkan perjalanan kita. Kita akan bahas manfaat biji pepaya yang tak kalah penting, melindungi organ hati dan ginjal, dua organ vital yang bekerja keras setiap hari untuk membersihkan racun dari tubuh kita. Sahabat lansia sehat, dua organ yang jarang kita lihat tapi bekerja tanpa henti untuk kita setiap hari, itulah hati dan ginjal. Mereka bukan sekadar bagian dari tubuh, tapi seperti dua sahabat yang setia membersihkan racun dan menjaga tubuh tetap seimbang. Sayangnya, karena kerjanya diam-diam, kita sering lupa merawat mereka. Hari ini, mari kita beri penghargaan untuk hati dan ginjal kita. Dan lebih dari itu, mari kita kenalkan mereka pada teman baru, biji pepaya. Hati, pabrik pembersih tubuh yang tak pernah libur. Sahabatku, hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia dan berfungsi layaknya pabrik pengolah limbah. Setiap hari, ia menyaring darah, menguraikan zat kimia berbahaya, menyimpan energi, hingga memproduksi enzim penting. Tapi seiring bertambahnya usia, fungsi hati bisa melemah. Lemak menumpuk, racun lambat dikeluarkan, dan akhirnya tubuh jadi mudah lelah. Nah, kabar baiknya, biji pepaya mengandung zat yang dikenal sebagai flavonoid dan senyawa fenolik, dua zat aktif yang terbukti membantu regenerasi sel-sel hati dan mendukung proses detoksifikasi alami. Dalam pengobatan tradisional, ekstrak biji pepaya bahkan sering digunakan untuk mendukung pemulihan gangguan hati ringan. Ia bekerja menstimulasi hati agar tetap aktif menyaring racun dan mencegah perlemakan hati yang umum terjadi pada usia lanjut. Ginjal, penjaga keseimbangan cairan dan mineral. Ginjal berperan sebagai penyaring darah dan pengatur cairan tubuh. Ia menjaga tekanan darah, mengatur kadar elektrolit, dan membuang limbah sisa metabolisme. Sayangnya, banyak orang tidak sadar kalau ginjalnya bermasalah, sampai muncul gejala seperti bengkak di kaki, sulit tidur, atau tekanan darah tidak stabil. Disinilah biji pepaya bisa membantu. Kandungan antioksidan dan senyawa alami dalam biji ini bekerja memperlambat kerusakan oksidatif yang menjadi pemicu penurunan fungsi ginjal. Selain itu, efek antiinflamasi alaminya bisa meringankan peradangan ringan di organ ginjal. Sebuah penelitian kecil menunjukkan bahwa konsumsi biji pepaya dalam dosis wajar dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung fungsi ginjal, terutama pada orang lanjut usia. Mengapa lansia perlu menjaga dua organ ini? Karena seiring bertambahnya usia, sistem penyaringan tubuh melemah, kemampuan membuang racun berkurang, risiko komplikasi seperti diabetes dan hipertensi meningkat, obat-obatan yang dikonsumsi semakin banyak, dan ini membebani kerja hati dan ginjal. Maka, dukungan dari bahan alami seperti biji pepaya bisa menjadi solusi pendamping yang sangat berguna. Bukan pengganti obat, tapi pelindung alami yang memperpanjang fungsi vital dua organ utama ini. Cara kerja biji pepaya pada organ hati. Merangsang produksi enzim hati, membantu penguraian lemak dan racun lebih efektif. Menurunkan kadar enzim hati abnormal pada kondisi hati lemah, seperti fatty liver. Melindungi sel hati dari kerusakan oksidatif, terutama akibat konsumsi makanan tinggi lemak dan usia tua. Cara kerja biji pepaya pada ginjal. Membantu proses diuretik alami, yaitu memperlancar pembuangan cairan dan garam dari tubuh. Menghambat peradangan ringan, terutama pada jaringan ginjal yang mulai aus. Menurunkan risiko infeksi saluran kemih, berkat sifat antibakterinya. Sinyal tubuh yang mengindikasikan hati atau ginjal perlu bantuan. Jika Anda mengalami gejala berikut, bisa jadi itu sinyal dari tubuh. Mudah lelah meski tidak banyak beraktivitas. Kulit menguning atau mata tampak keruh. Nafas kadang berbau logam atau asam. Sering buang air kecil di malam hari. Kaki mudah bengkak. Warna urin lebih gelap dari biasanya. Jika gejala tersebut muncul, tidak perlu panik. Langkah pertama adalah menjaga pola makan dan gaya hidup. Dan salah satu bentuk perawatan ringan yang bisa dicoba adalah mengintegrasikan biji pepaya dalam konsumsi harian dengan cara yang aman. Cara konsumsi aman untuk kesehatan hati dan ginjal. Berikut cara yang disarankan. Ambil 5-7 biji pepaya segar, keringkan di bawah sinar matahari, lalu tumbuk hingga halus. Campurkan ke dalam air hangat, madu, atau jus buah segar, 2-3 kali seminggu. Jangan dikonsumsi setiap hari terus-menerus. Cukup dalam periode tertentu untuk menghindari akumulasi zat aktif. Ingat, sahabatku, walaupun alami, biji pepaya tetap mengandung zat yang aktif dan kuat. Jadi penggunaannya harus bijak dan bertahap. Hidup lebih ringan saat hati dan ginjal bekerja optimal.
Banyak lansia melaporkan, setelah rutin mengonsumsi biji pepaya dalam porsi kecil, badan terasa lebih enteng, pencernaan lebih lancar, tidur lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, nafsu makan perlahan meningkat. Semua itu mungkin tidak terjadi dalam semalam, tapi bila dilakukan secara rutin dan sadar, hasilnya bisa sangat terasa. Apalagi jika disertai pola hidup sehat lainnya, minum air cukup, kurangi garam, aktif bergerak, dan istirahat cukup. Kesimpulan, sahabat lansia sehat, jangan menunggu sampai tubuh berteriak. Rawatlah hati dan ginjal Anda sejak sekarang, dengan cinta, dengan perhatian, dan dengan bahan alami yang mudah dijangkau seperti biji pepaya. Ingat, organ dalam tubuh kita tidak bisa bicara, tapi mereka memberi sinyal. Dan sebagai sahabatnya, kita punya tanggung jawab untuk mendengarkan. Di bab selanjutnya, kita akan bahas manfaat biji pepaya dalam memperkuat daya tahan tubuh. Karena menjaga kekebalan sangat penting, terutama bagi kita yang sudah tidak muda lagi. Sahabat lansia sehat, kita semua tentu sepakat, di usia kita saat ini, menjaga daya tahan tubuh adalah salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan. Tidak ada lagi yang bisa kita anggap sepele. Bahkan perubahan cuaca sedikit saja bisa membuat tubuh terasa meriang, lemah, atau mudah terserang flu. Namun kabar baiknya adalah, kita tidak selalu harus bergantung pada suplemen kimia untuk memperkuat sistem imun. Alam sudah menyediakan senjata-senjata alami untuk menjaga tubuh tetap siaga. Salah satunya, dan ini sering dilupakan, adalah biji pepaya. Mengapa daya tahan tubuh melemah saat lansia? Sistem kekebalan tubuh adalah pelindung utama dari segala bentuk penyakit, mulai dari infeksi ringan sampai penyakit kronis. Namun, seiring bertambahnya usia, sistem ini tidak lagi bekerja secepat atau seefisien saat muda. Berikut beberapa alasan. Produksi sel darah putih melambat. Respons terhadap infeksi menurun. Proses peradangan menjadi lebih sering dan tidak terkendali. Paparan stres, obat-obatan, dan pola makan tidak seimbang menurunkan kualitas imun. Inilah mengapa banyak lansia menjadi lebih rentan terhadap flu, batuk berkepanjangan, luka yang sulit sembuh, atau bahkan infeksi saluran kemih. Kandungan biji pepaya untuk menjaga imun tubuh. Sahabatku, biji pepaya mengandung beberapa zat penting yang berperan langsung dalam meningkatkan daya tahan tubuh. 1. Antioksidan tinggi. Biji pepaya mengandung senyawa seperti flavonoid dan polifenol yang memiliki kekuatan antioksidan tinggi. Antioksidan berfungsi menetralisir radikal bebas, zat berbahaya yang mempercepat penuaan dan menurunkan kekebalan tubuh. Dengan membantu menetralisir radikal bebas, biji pepaya secara tidak langsung memperkuat pertahanan tubuh, terutama di usia lanjut. 2. Sifat antibakteri dan antiviral. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji pepaya memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri dan virus. Zat-zat aktif seperti alkaloid dan carpain di dalamnya bekerja menekan infeksi, terutama di saluran pencernaan dan pernapasan. Ini menjadikan biji pepaya bermanfaat sebagai pelindung alami dari infeksi ringan yang sering menyerang lansia. 3. Meningkatkan keseimbangan bakteri baik di usus. Keseimbangan mikrobiota usus sangat berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh. Usus yang sehat akan menghasilkan lebih banyak sel imun dan hormon kebahagiaan. Serat dalam biji pepaya membantu memberi makanan untuk bakteri baik di usus, menjaga lingkungan mikrobiota tetap seimbang. Manfaat langsung yang bisa dirasakan lansia. Dengan rutin mengonsumsi biji pepaya dalam jumlah kecil dan teratur, beberapa manfaat berikut bisa Anda rasakan. Tubuh terasa lebih bertenaga di pagi hari. Lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Luka atau memar lebih cepat sembuh. Nafas terasa lebih lega, terutama bagi penderita batuk ringan. Frekuensi flu dan pilek berkurang. Dan yang tak kalah penting, sahabatku, daya tahan tubuh yang kuat bisa membantu melawan radikal bebas penyebab penuaan dini. Anda akan merasakan tubuh yang terasa lebih muda dari dalam. Kombinasi dengan gaya hidup sehat. Tentu, biji pepaya bukan satu-satunya solusi. Ia akan bekerja lebih maksimal jika Anda juga minum cukup air setiap hari, tidur cukup dan berkualitas, menjaga asupan gizi seimbang, bergerak setiap hari, walau hanya jalan kaki di pagi hari, menghindari stres dengan kegiatan positif seperti berkebun, beribadah, atau bercengkerama bersama cucu. Ketika pola hidup sehat bertemu dengan kekuatan dari bahan alami seperti biji pepaya, tubuh akan jauh lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Cara konsumsi untuk meningkatkan imun.
Berikut rekomendasi ringan. Keringkan 10 biji pepaya, lalu tumbuk menjadi bubuk halus. Campurkan ke dalam 1 sendok makan madu dan minum sebelum sarapan, 2-3 kali seminggu. Bisa juga diseduh seperti teh herbal dengan air hangat, ditambah sedikit jahe atau perasan jeruk nipis. Catatan, hindari konsumsi berlebihan. Cukup jadikan sebagai rutinitas mingguan, bukan harian. Waspadai jika tubuh mulai memberi sinyal. Jika Anda mulai merasakan gejala seperti cepat capek meski hanya beraktivitas ringan, luka kecil sembuh dalam waktu lebih lama, sering merasa dingin meski cuaca hangat, mudah tertular flu dari orang lain, maka itu adalah tanda sistem imun sedang butuh bantuan. Sebelum berpikir untuk mengonsumsi banyak obat, cobalah pendekatan alami dulu. Biji pepaya bisa menjadi pilihan awal yang ramah untuk tubuh lansia. Kesimpulan, sahabat lansia sehat, tubuh kita memang menua, tapi sistem imun tidak harus ikut lemah. Dengan bantuan biji pepaya yang kecil namun kuat ini, Anda bisa memperpanjang ketahanan tubuh secara alami, tanpa harus tergantung pada obat-obatan berat. Jangan pernah remehkan kekuatan alam. Kadang yang kelihatan sederhana, justru menyimpan manfaat yang sangat dalam. Di bab berikutnya, kita akan bahas manfaat biji pepaya dalam mengontrol gula darah dan kolesterol, dua masalah yang umum sekali terjadi pada lansia dan sering menjadi akar dari penyakit lain. Sahabat lansia sehat, dua kata yang paling sering terdengar di ruang praktik dokter, terutama bagi usia 50 tahun ke atas, adalah gula darah dan kolesterol. Keduanya seperti dua teman lama yang perlahan berubah jadi ancaman jika tidak dijaga dengan baik. Setiap tahun, jutaan lansia didiagnosis dengan diabetes atau penyakit jantung yang berawal dari naiknya gula dan kolesterol. Bahkan yang tampak sehat pun bisa menyimpan risiko tersembunyi. Maka, penting bagi kita untuk tidak hanya menjaga asupan, tapi juga aktif mencari solusi alami sebagai pendukung. Hari ini, kita akan kembali melihat biji kecil yang mungkin kemarin masih Anda anggap sepele, biji pepaya. Ya, ternyata biji pepaya juga bisa membantu kita mengontrol dua masalah besar ini, secara perlahan namun efektif. Mengapa gula dan kolesterol naik seiring usia? Tubuh kita adalah sistem yang kompleks. Saat muda, metabolisme masih cepat, tubuh mudah membakar kalori, dan hormon bekerja seimbang. Namun saat usia lanjut, sel menjadi kurang sensitif terhadap insulin, hormon yang mengatur gula darah. Lemak mulai menumpuk, terutama di sekitar perut dan organ dalam. Aktivitas fisik menurun, menyebabkan kalori berlebih tidak terbakar sempurna. Pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak gorengan, manis, atau karbohidrat olahan semakin memperburuk kondisi. Akibatnya, kadar glukosa, gula darah, dan LDL, kolesterol jahat, meningkat pelan-pelan tanpa terasa. Saat disadari, biasanya sudah terlambat. Peran biji pepaya dalam mengontrol gula darah. Beberapa penelitian sederhana menunjukkan bahwa ekstrak biji pepaya dapat membantu menurunkan kadar gula darah secara bertahap. Bagaimana caranya? 1. Meningkatkan sensitivitas insulin. Kandungan flavonoid dan senyawa antioksidan dalam biji pepaya membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Artinya, gula darah lebih cepat masuk ke dalam sel dan tidak menumpuk di dalam darah. 2. Memperlambat penyerapan glukosa. Serat alami dalam biji pepaya bekerja memperlambat proses penyerapan gula dari makanan yang kita makan. Ini sangat penting untuk lansia yang sulit lepas dari nasi putih atau roti tawar. 3. Menurunkan risiko resistensi insulin. Dengan konsumsi rutin dalam jumlah kecil, biji pepaya membantu mencegah kondisi di mana tubuh menolak kerja insulin, penyebab utama diabetes tipe 2. Biji pepaya dan kolesterol. Turunkan si jahat, naikkan si baik. Kolesterol bukan musuh. Yang jadi masalah adalah kolesterol jahat, LDL, yang bisa menyumbat pembuluh darah, menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, atau serangan jantung. Biji pepaya mengandung lemak sehat dan senyawa aktif yang membantu. 1. Mengurangi kolesterol LDL. Senyawa flavonoid dan tanin di dalam biji pepaya bekerja menurunkan kadar LDL dalam darah, membersihkan plak di pembuluh darah. 2. Meningkatkan kolesterol HDL. Kolesterol baik, HDL, penting untuk membawa kolesterol jahat keluar dari tubuh. Biji pepaya membantu menyeimbangkan rasio ini agar tubuh tetap sehat. 3. Mengurangi trigliserida. Trigliserida adalah lemak dalam darah yang tinggi saat kita terlalu banyak makan manis atau berlemak.
Biji pepaya membantu mengendalikan kadar trigliserida dengan cara mengurangi penumpukan lemak dari makanan yang tidak segera dibakar oleh tubuh. Ciri-ciri gula dan kolesterol Anda perlu diperhatikan. Mudah haus, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah lelah meski aktivitas ringan, sering kesemutan atau mati rasa di ujung jari, nafas kadang terasa berat. Pemeriksaan darah menunjukkan angka gula puasa atau kolesterol di atas normal. Jika Anda mengalami beberapa dari gejala ini, artinya tubuh sedang memberi sinyal untuk dibantu. Cara menggunakan biji pepaya untuk gula dan kolesterol. Berikut cara yang bisa Anda lakukan di rumah. Untuk menurunkan gula darah, ambil 5-7 biji pepaya yang telah dikeringkan. Tumbuk halus menjadi bubuk. Campurkan ke dalam air hangat, 1 sendok teh kayu manis bubuk. Minum 2-3 kali seminggu, terutama pagi hari sebelum makan. Untuk kolesterol, biji pepaya kering ditumbuk, diseduh seperti teh herbal. Bisa ditambah jeruk nipis dan madu agar lebih enak. Minum secara rutin, seminggu 2-3 kali. Penting, jangan dikonsumsi setiap hari. Beri jeda untuk tubuh beradaptasi. Dan tentu, bila Anda sedang mengonsumsi obat gula atau kolesterol, konsultasikan dulu dengan dokter untuk menghindari interaksi efek. Kombinasikan dengan gaya hidup yang mendukung. Biji pepaya bukan obat ajaib, tapi ia bisa sangat efektif bila didukung oleh gaya hidup yang sesuai, seperti mengurangi makanan tinggi gula dan lemak, meningkatkan aktivitas fisik, seperti berjalan kaki 15-30 menit sehari, memperbanyak makan sayur, buah, dan air putih, menjaga berat badan tetap ideal, mengelola stres melalui kegiatan positif dan spiritual. Kesaksian lansia yang sudah mencoba. Beberapa penonton channel Lansia Sehat pernah membagikan pengalaman. Setelah konsumsi bubuk biji pepaya 2 kali seminggu, gula darah saya yang biasanya di atas 200 bisa turun pelan-pelan ke 160 tanpa ganti obat. Saya coba biji pepaya karena kolesterol total saya 250. Setelah 3 minggu rutin, hasil tes turun jadi 210. Lumayan buat bantu, asalkan tetap jaga makan juga. Tentu, setiap tubuh berbeda. Tapi biji pepaya tetap layak dicoba sebagai sahabat alami untuk mendampingi upaya pengendalian gula dan lemak dalam darah. Kesimpulan, sahabat lansia sehat, mengontrol gula darah dan kolesterol adalah langkah penting untuk hidup lebih lama, lebih aktif, dan lebih bahagia. Dengan dukungan dari alam seperti biji pepaya, Anda tidak hanya mengandalkan obat, tapi juga memperkuat tubuh dari dalam secara alami. Langkah kecil seperti ini bisa memberi perubahan besar. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa tua yang lebih tenang dan nyaman. Di bab berikutnya, kita akan bahas cara praktis mengolah biji pepaya, agar Anda tidak bingung bagaimana memanfaatkannya dengan benar dan aman. Sahabat lansia sehat, kita sudah banyak membahas manfaat biji pepaya untuk pencernaan, hati, ginjal, daya tahan tubuh, bahkan pengendalian gula dan kolesterol. Kini saatnya masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Bagaimana cara mengonsumsi biji pepaya dengan benar, aman, dan efektif? Ingat, walaupun biji pepaya alami dan berasal dari buah yang sangat umum dikonsumsi, cara penggunaannya tetap harus diperhatikan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Mari kita bahas satu persatu, agar Anda bisa langsung praktik di rumah dengan percaya diri. 1. Bentuk dan rasa biji pepaya. Biji pepaya memiliki bentuk bulat lonjong, berwarna hitam, dan dilapisi lendir bening ketika baru dikeluarkan dari buah. Saat dikunyah langsung, rasanya sedikit pahit dan agak pedas seperti lada hitam. Sensasi ini datang dari senyawa aktif yang memang bermanfaat, tapi jika dikonsumsi berlebihan bisa terasa tidak nyaman di lambung. Maka, penting untuk mengenal bentuk, rasa, dan sifat dasar dari biji pepaya sebelum mengonsumsinya. 2. Cara mengolah biji pepaya. Ada 3 metode utama yang umum digunakan. A. Dikunyah langsung, segar. Ambil 5-7 biji pepaya segar dari buah matang. Cuci bersih untuk menghilangkan lendirnya. Kunyah perlahan, seperti mengunyah biji lada. Telan bersama air hangat. Kapan dilakukan? Pagi hari sebelum makan, 2-3 kali seminggu. Cocok untuk meningkatkan pencernaan, membersihkan usus, dan detoks ringan. B. Dikeringkan dan ditumbuk, bubuk. Kumpulkan biji pepaya, cuci bersih, lalu keringkan di bawah sinar matahari 2-3 hari. Setelah benar-benar kering, tumbuk atau blender hingga menjadi bubuk halus.
Simpan dalam wadah kedap udara. Cara konsumsi. Campurkan 1/2 sendok teh bubuk ke dalam air hangat, madu, atau jus buah. Bisa juga ditaburkan ke nasi hangat, sayur, atau bubur. Cocok untuk menjaga daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, dan membantu pengontrolan gula darah. C. Diseduh seperti teh herbal. Masukkan 1 sendok teh bubuk biji pepaya ke dalam gelas. Tambahkan air panas. Diamkan 5-10 menit. Tambahkan irisan jahe atau jeruk nipis untuk rasa lebih segar. Cocok untuk relaksasi, pembersihan ringan hati dan ginjal, atau pendamping terapi herbal. 3 dosis yang dianjurkan untuk lansia. Untuk sahabat lansia, lebih baik memulai dari dosis kecil dan tidak mengonsumsinya setiap hari. Berikut panduan aman. Konsumsi maksimal 1 sendok teh bubuk, setara 5-10 biji, per hari. Frekuensi maksimal 3 kali seminggu. Hindari penggunaan terus-menerus tanpa jeda lebih dari 4 minggu. Setelah 3-4 minggu, istirahatkan tubuh 1 minggu sebelum memulai kembali. Ini penting agar tubuh tidak jenuh terhadap senyawa aktif di dalam biji pepaya. 4 kombinasi dengan bahan lain. Untuk menambah manfaat dan mengurangi rasa pahit, sahabat bisa mencampurkan biji pepaya dengan bahan alami lain, seperti madu meningkatkan energi dan melindungi lambung. Jahe membantu menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Kayu manis bagus untuk gula darah dan menambah aroma sedap. Lemon atau jeruk nipis memberikan efek segar dan kaya vitamin C. 5. Siapa yang perlu berhati-hati? Meskipun biji pepaya aman untuk banyak orang, ada beberapa kondisi yang perlu perhatian khusus. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya hindari, karena biji pepaya mengandung enzim yang dapat memengaruhi kontraksi otot rahim. Penderita gangguan lambung berat, seperti MAC aktif, GERD, atau gastritis sebaiknya konsultasikan ke dokter dulu karena rasanya yang agak pedas bisa mengiritasi lambung sensitif. Orang dengan gangguan hati atau ginjal serius, walaupun biji pepaya mendukung fungsi hati dan ginjal, jika organ sudah rusak berat, semua bentuk pengobatan alternatif harus dikonsultasikan dahulu. Lansia dengan banyak obat medis. Jika Anda mengonsumsi obat-obatan rutin, seperti pengencer darah, diabetes, atau hipertensi, sebaiknya tanyakan ke dokter sebelum konsumsi rutin biji pepaya untuk mencegah interaksi efek. 6. Cara menyimpan biji pepaya. Untuk Anda yang ingin menyiapkan biji pepaya dalam jumlah agak banyak, simpan biji yang sudah dikeringkan dan dibubuk di dalam toples tertutup rapat. Letakkan di tempat kering, sejuk, dan jauh dari cahaya langsung. Bisa tahan hingga 3 bulan jika disimpan dengan benar. Jangan simpan dalam wadah basah atau lembab karena bisa berjamur. 7. Tanda-tanda jika terlalu banyak konsumsi. Jika Anda mengonsumsi biji pepaya terlalu sering atau terlalu banyak, tubuh bisa memberi tanda-tanda berikut. Mual ringan, perut terasa panas, sakit kepala, nafsu makan menurun, bab terlalu sering atau encer. Jika tanda-tanda ini muncul, hentikan konsumsi dan beri tubuh waktu untuk pulih. Ingat, sahabatku, segala yang berlebihan, meskipun alami, tetap bisa menimbulkan efek samping. Kesimpulan, sahabat lansia sehat, biji pepaya adalah bahan sederhana, tapi manfaatnya luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Ia bisa menjadi teman alami dalam menjaga tubuh tetap bersih, ringan, dan seimbang, terutama di masa tua ketika tubuh semakin butuh dukungan lembut dan bijak. Kuncinya ada pada dosis, frekuensi, dan cara pengolahan. Jangan tergesa. Dengarkan tubuh Anda. Mulailah perlahan. Dan nikmati prosesnya. Di bab selanjutnya, kita akan bahas peringatan penting dan batasan konsumsi biji pepaya agar Anda tidak terjebak dalam kesalahan yang bisa dihindari. Sahabat lansia sehat, kita sudah membahas begitu banyak manfaat biji pepaya, dari memperlancar pencernaan, membersihkan hati dan ginjal, meningkatkan kekebalan, hingga membantu menurunkan gula darah dan kolesterol. Semua itu tentu membuat kita makin percaya diri untuk mencoba dan mengintegrasikan biji pepaya ke dalam pola hidup sehari-hari. Namun, di balik semua manfaat, kita juga perlu berhati-hati dan mengenali batasannya. Karena biji pepaya, seperti halnya bahan alami lain, tetap mengandung zat aktif yang bekerja nyata dalam tubuh. Dan tubuh lansia, seperti yang kita tahu, tidak selalu merespon segala sesuatu dengan cara yang sama seperti saat masih muda. Maka bab ini penting, bukan untuk membuat khawatir, tapi justru sebagai pengingat agar kita bijak dalam menjaga kesehatan.
1. Jangan tertipu dengan kata alami. Kata alami sering memberi kesan bahwa sesuatu pasti aman. Padahal tidak selalu begitu. Banyak bahan alami yang jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai kondisi tubuh justru bisa berdampak negatif. Contohnya, daun sirsak bisa menurunkan tekanan darah. Tapi jika darah Anda sudah rendah, bisa pusing. Temulawak bagus untuk hati, tapi dikonsumsi terus-menerus bisa menyebabkan asam lambung naik. Demikian pula biji pepaya. Meski berasal dari buah yang akrab di meja makan, bijinya mengandung enzim kuat, senyawa antimikroba, dan komponen aktif lain yang tidak bisa dianggap ringan. 2. Efek samping jika konsumsi berlebihan. Berikut beberapa keluhan yang mungkin muncul jika biji pepaya dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu sering. Rasa mual atau perih di lambung, terutama bagi yang memiliki riwayat MA. Diare atau buang air besar terlalu sering, karena sifat pencahar alami biji pepaya cukup kuat. Penurunan tekanan darah berlebih, pada mereka yang tekanan darahnya sudah rendah. Gangguan ringan pada hati, jika dikonsumsi terus-menerus tanpa jeda. Penurunan kesuburan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar oleh pria. Berdasarkan beberapa uji hewan, biji pepaya memiliki efek kontrasepsi. Untuk lansia, reaksi seperti ini bisa terasa lebih intens karena organ tubuh bekerja lebih lambat. Maka selalu mulai dengan dosis kecil dan beri tubuh waktu untuk menyesuaikan. 3. Siapa yang harus menghindari biji pepaya? Tidak semua orang cocok atau aman mengonsumsi biji pepaya. Berikut kelompok yang perlu berhati-hati atau sebaiknya menghindari. Ibu hamil dan menyusui. Biji pepaya bisa memicu kontraksi ringan karena enzim aktif di dalamnya. Lansia dengan MA kronis atau GERD. Rasa pahit dan pedas bisa memperburuk kondisi lambung sensitif. Penderita gangguan hati atau ginjal berat. Meskipun biji pepaya membantu detoksifikasi, bukan berarti aman untuk mereka yang fungsi hati dan ginjalnya sudah sangat lemah. Orang yang sedang menjalani pengobatan intensif, seperti kemoterapi, terapi hormon, atau obat pengencer darah. Karena zat aktif biji pepaya bisa memengaruhi kerja obat tertentu. Anak-anak, karena sistem pencernaan mereka belum stabil dan mudah terpengaruh oleh enzim kuat. 4. Kombinasi yang harus dihindari. Beberapa bahan makanan dan obat bisa berinteraksi tidak baik dengan biji pepaya, antara lain. Obat pengencer darah, seperti warfarin biji pepaya bisa memperkuat efek antikoagulan dan meningkatkan risiko pendarahan. Obat diabetes, jika dikonsumsi bersamaan tanpa pengawasan, bisa membuat gula darah turun terlalu rendah. Minuman keras atau kopi berlebihan, kombinasi ini dapat meningkatkan iritasi lambung dan memperberat kerja hati. Jika Anda sedang dalam pengobatan, selalu konsultasikan dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi herbal apapun secara rutin, termasuk biji pepaya. 5. Pentingnya jeda konsumsi. Sahabatku, tubuh perlu waktu untuk mencerna dan merespons setiap zat yang masuk. Maka dalam konsumsi biji pepaya, prinsip, gunakan, istirahatkan, ulang, sangat dianjurkan. Pola konsumsi aman. Konsumsi 2-3 kali seminggu. Dalam jangka 3-4 minggu. Setelah itu istirahatkan selama 1 minggu penuh. Lalu bisa lanjut lagi jika dibutuhkan. Prinsip ini menjaga tubuh dari akumulasi senyawa aktif berlebihan dan memberi waktu bagi organ dalam untuk kembali seimbang. 6. Dengarkan tubuh Anda. Setiap tubuh berbeda. Ada yang langsung merasa manfaatnya dalam beberapa hari, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Yang penting, perhatikan sinyal tubuh. Bila muncul rasa tidak nyaman, hentikan konsumsi sejenak. Bila tubuh terasa ringan dan berenergi, itu pertanda baik. Jangan tergesa-gesa. Tujuan kita bukan cepat sembuh, tapi stabil dan sehat dalam jangka panjang. 7. Jangan berhenti konsultasi dengan dokter. Banyak lansia tergoda berhenti minum obat begitu merasa lebih baik setelah konsumsi herbal. Padahal, biji pepaya bukan pengganti obat medis. Ia hanya pendukung alami, bukan terapi utama. Jika Anda merasa lebih baik, diskusikan dengan dokter untuk mengevaluasi apakah benar terjadi perbaikan atau hanya kebetulan. Jangan ambil keputusan sendiri, apalagi bila Anda punya riwayat penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, atau jantung. Kesimpulan, sahabat lansia sehat, biji pepaya memang luar biasa. Tapi seperti semua hal yang kuat, ia perlu digunakan dengan hati-hati. Manfaat besar hanya datang dari keseimbangan antara pengetahuan dan tindakan. Bijaklah dalam menggunakan bahan alami. Jangan mudah percaya iklan berlebihan. Percayalah pada tubuh Anda,
perhatikan reaksi tubuh Anda, dan jalani proses dengan penuh kesadaran. Dan yang lebih penting, jangan lupa bahwa kesehatan terbaik bukan hanya soal makanan atau herbal, tapi juga pikiran yang tenang, hati yang bersyukur, dan hubungan yang harmonis dengan orang sekitar. Di bab terakhir, kita akan bicara tentang hal yang lebih besar dari tubuh, bagaimana biji pepaya bisa menjadi warisan sehat bagi anak cucu kita, dan bagaimana Anda bisa menjadi teladan hidup sehat di usia emas. Sahabat lansia sehat, kita telah berjalan bersama melalui 9 bab penuh makna. Dari sebutir biji pepaya, kita menggali manfaat, mengenali potensi, belajar cara pemakaian yang tepat, hingga mengerti batasan dan kehati-hatian yang harus dijaga. Dan hari ini, kita sampai di titik akhir perjalanan ini, bab penutup yang justru membuka babak baru. Bagaimana kita mewariskan kebiasaan sehat ini kepada generasi berikutnya. Karena sejatinya, usia lanjut bukanlah akhir, melainkan masa terbaik untuk menjadi sumber inspirasi. Bukan hanya lewat cerita dan petuah, tapi lewat kebiasaan hidup yang bisa dicontoh. Kesehatan, warisan yang tidak pernah usang. Rumah bisa habis dimakan usia. Uang bisa habis dibagi. Warisan berupa benda bisa lenyap. Tapi warisan berupa pengetahuan tentang hidup sehat akan hidup terus dalam tubuh dan pikiran anak cucu kita. Ketika cucu Anda melihat Anda tetap bugar di usia 70, masih bisa berjalan pagi, masih bisa tertawa lepas, masih bisa menyiapkan makanan sehat sendiri, mereka akan mengingat itu sebagai standar hidup yang ingin mereka tiru. Dan ketika Anda berkata, kakek nenekmu rajin minum air hangat dan makan biji pepaya kering, supaya perut nggak sembelit dan tubuh tetap fit. Itu bukan sekadar cerita. Itu contoh nyata. Itu teladan diam-diam yang jauh lebih kuat dari nasihat lisan. Kembali ke alam, kembali ke akar kehidupan. Kita hidup di zaman yang serba instan. Makanan cepat saji, obat kimia dengan efek langsung, pola makan berlebihan, semua membuat generasi muda semakin jauh dari sumber makanan alami. Tapi Anda, sahabatku, adalah generasi yang tumbuh dengan kesederhanaan. Yang dulu minum jamu buatan sendiri, mengunyah daun sambil duduk di kebun, dan tahu persis kapan tubuh butuh istirahat, bukan stimulan. Dan kini, di usia emas ini, Anda punya peran besar, membawa generasi sekarang kembali mengenal akar. Kembali percaya bahwa tubuh bisa dirawat dengan makanan yang bersih, sederhana, dan alami, seperti biji pepaya. Ajak keluarga ikut menjaga diri. Mulailah dari meja makan. Ceritakan manfaat biji pepaya pada anak dan cucu. Buka obrolan ringan. Tahukah kamu, nak, biji pepaya bisa bantu pencernaan ayahmu dulu waktu kecil. Atau, nenek sekarang gak gampang masuk angin, karena rajin minum seduhan biji pepaya kering. Tawarkan mereka mencicipi. Libatkan mereka saat menjemur biji pepaya. Biarkan mereka ikut menumbuk, mencampur dengan madu, atau menyeduhnya di pagi hari. Bukan untuk memaksa, tapi untuk menunjukkan bahwa kesehatan bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari kebiasaan kecil yang berulang. Jadilah teladan yang ringan, bukan paksaan. Seringkali, nasihat kesehatan dari orang tua dianggap membosankan oleh yang muda. Tapi ketika mereka melihat Anda konsisten menjaga diri, tidur cukup, makan teratur, minum ramuan alami seperti biji pepaya, tanpa banyak kata, mereka akan tergerak dengan sendirinya. Hidup sehat itu menular, terutama jika disampaikan bukan dengan perintah, tapi dengan keteladanan yang sederhana. Menjadi lansia yang mandiri dan bermakna. Sahabatku, banyak orang mengira bahwa saat usia senja datang, maka peran mereka berakhir. Padahal, inilah masa paling bermakna. Ketika tubuh telah cukup berjalan, dan pikiran telah cukup tenang, Anda bisa mulai menyebarkan makna hidup sehat kepada lingkungan terdekat. Tidak harus besar. Cukup satu kebiasaan kecil, seperti menyimpan biji pepaya setiap kali makan buah, atau menyeduh minuman sehat setiap pagi, dan mengajak cucu duduk sebentar untuk menikmatinya bersama. Hal-hal kecil seperti itulah yang akan terus hidup, bahkan ketika kita sudah tidak ada. Biji pepaya, simbol perubahan kecil yang bermakna. Sebuah biji memang kecil, tapi dari satu biji, bisa tumbuh pohon yang tinggi, menghasilkan buah, dan memberi manfaat tak putus. Begitu pula dengan biji pepaya. Mungkin hanya 1-2 butir yang Anda konsumsi, tapi jika dilakukan rutin, ia memberi manfaat nyata. Dan jika Anda ceritakan kepada orang lain, ia akan menular. Dan bila itu menjadi kebiasaan keluarga, maka Anda telah meninggalkan jejak sehat yang akan bertahan jauh lebih lama dari usia. Sahabatku, Anda sudah luar biasa.
Jika Anda sudah menyimak video ini dari bab 1 hingga bab 10, kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat. Itu berarti Anda bukan hanya ingin tahu, tapi sungguh-sungguh peduli pada tubuh Anda sendiri. Dan lebih dari itu, Anda punya niat menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih memberi manfaat bagi sekitar. Jangan tunggu jadi ahli untuk membagikan ilmu. Apa yang Anda dapat hari ini, sampaikan dengan bahasa yang mudah kepada anak, tetangga, atau siapa saja yang Anda sayangi. Karena satu informasi sederhana seperti ini bisa jadi penyelamat bagi banyak orang. Kesimpulan akhir. Sahabat lansia sehat. Kesehatan bukan tujuan, tapi perjalanan. Dan perjalanan ini bisa dimulai dari mana saja, bahkan dari sebutir biji pepaya. Kita telah belajar banyak bersama. Mengenal biji pepaya bukan limbah, tapi sumber kebaikan. Memahami kandungannya. Mengaplikasikannya untuk pencernaan, imun, gula darah, hati, dan kolesterol. Mengetahui batasan dan cara konsumsinya. Dan kini, siap menjadikannya bagian dari hidup dan warisan untuk keluarga. Bukan soal hidup lebih lama, tapi soal hidup lebih berarti. Dan menjadi lansia yang tetap sehat, mandiri, dan penuh cinta adalah bentuk terbaik dari kehidupan yang disyukuri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sahabatku, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jadi inspirasi. Salam hangat dari kami semua di channel Lansia Sehat.